Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita berjumpa pada episode yang kelima. Kali ini masih tetap dalam konteks saum Ramadan atau berpuasa. Kita hari ini sudah menginjak saum yang ke-12 pada tahun 1446 Hijriah. Sahabat sekalian, berpuasa itu melatih sikap kesabaran manusia, karena di dalamnya kita dituntut untuk bersabar, untuk menahan haus dan lapar ketika beribadah puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan itu dituntut bagi orang-orang yang diwajibkan memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah saum. Untuk itu, kesabaran akan selalu menanti ketika kita berpuasa. Tapi tidak hanya cukup sabar menahan lapar dan dahaga, tapi sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sabar untuk terus menambah ibadah kita, porsi ibadah kita ketika berpuasa. Untuk itu, tidak salah jika sabar yang ada, nilai sabar yang akan hadir atau nilai sabar yang diajarkan pada bulan Ramadan, ada kesabaran adalah bagian dari orang-orang yang bertakwa. Di dalam keterangan bahwa sabar itu terbagi kepada 3. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Yang namanya musibah adalah bagian yang akan dilalui oleh manusia. Karena tentu saja dalam musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama kepada orang yang beriman, adalah bernilai ujian. Maka dari itu, ketika kita menghadapi musibah, idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kita menghadapi musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya milik Allah lah segala sesuatu, wa inna ilaihi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala sesuatu. Untuk itu, salah satu bagian daripada kesabaran adalah sabar menghadapi musibah. Musibah karena sakit atau musibah karena kemudian diambil nyawa kita. Yang kedua adalah sabar dalam menghadapi maksiat. Kemaksiatan di mana-mana tampak di muka bumi ini. Karena kalau tidak ada kemaksiatan, mungkin tidak akan menghasilkan kesabaran. Karena itu hadirnya kemaksiatan bagian daripada menebalkan kesabaran kita dan menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan sabar melakukan maksiat, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah dari segala macam mara bahaya, dari segala macam yang mengikis
atau pendangkalan akidah, pendangkalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar dalam beribadah. Sabar untuk terus melakukan ibadah kepada Allah, baik dalam keadaan sempit atau lapang, kita tetap beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu luas. Beribadah secara mahdah dan beribadah secara ghair mahdah. Beribadah secara mahdah yaitu beribadah langsung berhadapan dengan Allah. Sedangkan ghair mahdah berhadapan yang secara tidak langsung berhadapan dengan Allah, tapi lewat manusia. Di antaranya adalah memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan kemanfaatan. Itu adalah bagian daripada ibadah. Bahkan menyingkirkan duri di tengah jalan, menyingkirkan batu-batu yang mengganggu perjalanan manusia atau apa saja, kita singkirkan supaya tidak terjadi kecelakaan. Itu adalah bagian dari ibadah. Jangan-jangan masuknya surga seseorang bukan karena ibadah lainnya, bisa saja ibadahnya karena menyingkirkan duri di tengah jalan. Itulah makna kesabaran, di mana kita bersabar untuk beribadah. Tidak hanya ibadah langsung kepada Allah, tapi ibadah tidak langsung pun kita lakukan untuk menambah nilai kesabaran. Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam, kemudian bahwa Nabi Musa mengaku menjadi orang yang paling sabar, tapi kemudian Allah uji Nabi Musa, dipertemukan dengan Nabi Khidir. Di sanalah Nabi Musa diuji kesabaran, bahwa ternyata ada yang lebih sabar dari Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Maka dari itu seorang nabi pun ketika kemudian sudah memiliki kesabaran yang amat sangat luar biasa, diuji oleh Allah, ternyata ada yang sangat sabar lagi selain Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian orang-orang yang selalu bersabar menghadapi segala apapun yang Allah berikan. Bersabar itu hakikatnya tidak bisa menunggu bahwa kesabaran itu lama-lama nih kesabaran saya habis. Tidak. Kesabaran itu tidak habis, harus kita jaga. Ada istilah menghadapi kesabaran itu nista, maja, utama. Tidak ada. Kesabaran terus berlangsung dan harus dipupuk dalam diri kita. Karena Allah mengatakan, Innallaha, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Atau di dalam surat Al-Ansr disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sanalah ada kata wa tawassaw bis sabri. Saling berwasiat, saling mengingatkan dalam kesabaran. Karena kesabaran itu terkadang menjadi guncangan dalam diri kita, tapi ketika ada orang yang mengingatkan kepada kita untuk bersabar, maka guncangan itu akan stabil kembali. Di sanalah fungsi teman kita, fungsi saudara kita untuk saling mewasiatkan, untuk saling mengingatkan bahwa kesabaran itu harus tetap ada di dalam diri kita, menjadi karakter pribadi kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah dari bagian orang-orang yang bersabar menghadapi kemaksiatan, menghadapi musibah, bersabar dalam beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.